never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Himala. Ini kilo. Wow, An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. Rezim Zionis telah mencegah komunitas internasional mengetahui parahnya kerusakan yang diderita Israel akibat serangan rudal Iran selama perang 12 hari. Caranya dengan memberlakukan sensor ketat terhadap pers. Israel telah mengakui telah terkena lebih dari 50 rudal selama perang melawan Iran. Sensor semacam itu bukanlah hal baru di Israel, di mana setiap publikasi tertulis atau visual yang dianggap berpotensi membahayakan konsep keamanan nasional dapat dilarang oleh hukum rezim Zionis. Penyensoran sudah ada sebelum pembentukan negara Israel pada tahun 1948, saat wilayah tersebut berada di bawah mandat Inggris. Namun dengan serangan rudal terbaru dari Iran yang berhasil menembus pertahanan udara berlapis Israel dan menewaskan 28 orang, sensor semakin diperketat. Sebagian besar komunikasi rezim Zionis Israel selama perang difokuskan pada keberhasilan militernya, dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Selasa memuji kemenangan bersejarah atas Iran. Bagi Bourdon, pengetatan liputan media juga mencerminkan keinginan yang sangat jelas untuk membalikan narasi pada saat Israel menghadapi kritik internasional yang keras atas perangnya di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan memicu kondisi kemanusiaan yang mengerikan. Pada 19 Juni, Menteri Pertahanan Israel Katz menuduh Teheran sengaja menargetkan rumah sakit dan bangunan tempat tinggal setelah sebuah rumah sakit di kota Beersheba di Israel Selatan diserang, melukai sekitar 40 orang. Katz menuduh Iran melakukan kejahatan perang paling serius, sementara Iran membantah sengaja menargetkan pusat kesehatan tersebut. Sementara itu, pembela hak asasi manusia secara teratur mengutuk penghancuran sistem perawatan kesehatan di Gaza oleh Israel dan penargetan rumah sakit dengan alasan bahwa rumah sakit tersebut digunakan oleh militan Palestina. Selama perang dengan Iran, liputan media di dekat lokasi serangan rudal di wilayah sipil Israel terkadang terhambat, karena wartawan asing dilarang merekam gambar jarak jauh atau menentukan lokasi pasti dampaknya. Di kota Ramat Gan di Israel bagian tengah, polisi menghentikan siaran langsung dua kantor berita barat yang merekam bangunan yang hancur, mencurigai mereka memberikan rekaman tersebut kepada penyiar Al Jazeera. Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan mereka telah bertindak untuk menghentikan penyiaran konten ilegal, sesuai dengan kebijakan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Anggota kabinet sayap kanan itu, yang dikenal karena retorikanya yang menghasut terhadap para kritikus, bersumpah pada 16 Juni untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang merusak keamanan negara. Kantor pers pemerintah Israel pada hari Kamis mengeklaim bahwa Israel berkomitmen pada kebebasan pers sebagai hak fundamental dan menegaskan bahwa mereka tidak membuat perbedaan antara jurnalis Israel dan non-Israel. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran memuji serangan rudal Iran, termasuk serangan mematikan di Beersheba. Ini dianggap sebagai kemenangan strategis bagi perlawanan. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menegaskan serangan Iran baru-baru ini menunjukkan keberanian Angkatan Bersenjata Republik Islam dan kemampuan mereka mencegah dan menanggapi dengan tegas. Dewan tersebut mencatat pangkalan Amerika dan Israel, dari Asia Barat hingga jauh di dalam wilayah pendudukan, telah menjadi target potensial untuk serangan di masa mendatang. Pernyataan tersebut, yang dikeluarkan setelah pengumuman gencatan senjata, mengatakan tanggapan ini dilakukan di bawah arahan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Teheran melancarkan serangkaian serangan rudal hebat yang menargetkan beberapa lokasi di wilayah Israel, terutama kota Beersheba. Militer Israel mengonfirmasi Iran telah melancarkan 6 serangan rudal sejak pengumuman Trump, sementara surat kabar Israel Yediot Ahronot melaporkan perkiraan militer menunjukkan 15 rudal diluncurkan. Menurut sumber resmi Israel, pemboman itu menewaskan 5 warga Israel. Menurut beberapa platform media sosial Israel, yang dikutip Quds News Network, 8 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka, termasuk kasus kritis, setelah rudal Iran langsung menghantam satu gedung di Beersheba. Terkait hal itu, kondisi ekonomi Israel menanggung harga dari konflik 12 hari dengan Iran, karena biaya perang mencapai ratusan juta dolar. Itu yang menyebabkan Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Israel menghabiskan sekitar 5 miliar dolar Amerika pada minggu pertama serangan terhadap Iran, menurut situs web Financial Express, sementara biaya harian perang mencapai 725 juta dolar Amerika. 593 juta dolar Amerika diantaranya digunakan untuk serangan dan 132 juta dolar Amerika dialokasikan untuk tindakan pertahanan dan mobilisasi militer. The Wall Street Journal melaporkan bahwa biaya harian sistem udara anti-rudal berkisar antara 10 juta dolar Amerika hingga 200 juta dolar Amerika untuk Israel.
Total biaya bisa mencapai lebih dari 12 miliar dolar Amerika jika serangan berlangsung selama sebulan, menurut Aaron Institute for Economic Policy yang berpusat di Israel. Nasser Abdel Karim, asisten profesor keuangan di Universitas Amerika Palestina, mengatakan kepada Anadolu bahwa serangan itu tidak hanya berdampak langsung pada pengeluaran militer Israel tetapi juga aktivitas produksi negara itu, dengan mencatat bahwa secara langsung dan tidak langsung, perang itu bisa merugikan Israel hingga 20 miliar dolar Amerika. Abdel Karim menyatakan bahwa defisit anggaran Israel diperkirakan akan meningkat sebesar 6% dan bahwa pembayaran kompensasi kepada warga yang terkena dampak akan semakin memperburuk keuangan publik negara itu. Jumlah warga Israel yang mengungsi dari rumah mereka pada minggu pertama melebihi 10.000, dan sekitar 36.465 orang mengajukan kompensasi, menurut otoritas pajak Israel. Abdel Karim mengatakan bahwa pemerintah Israel sedang mempertimbangkan salah satu dari 3 langkah berikut untuk menutupi defisit anggaran yang semakin melebar: memangkas belanja publik untuk kesehatan dan pendidikan, menaikkan pajak, atau menggunakan pinjaman, yang dapat meningkatkan rasio utang publik terhadap pendapatan nasional hingga lebih dari 75%. Kementerian Keuangan Israel mengungkapkan bahwa sumber daya keuangan negara saat ini menipis dengan cepat, dan meminta 857 juta dolar Amerika untuk ditransfer ke Kementerian Pertahanan, sementara meminta pemotongan 200 juta dolar Amerika dari Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Layanan Sosial. Suara ledakan masih menyelimuti wilayah konflik perang Iran versus Israel yang ada di dua negara hingga hari ini. Kendati pernyataan gencatan senjata Presiden Amerika Serikat AS telah diumumkan, namun ledakan masih terdengar di Teheran, ibu kota Iran, dan kota Haifa, wilayah di Israel. Ledakan ini terjadi hanya beberapa saat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dalam konflik Israel versus Iran. Sebelumnya, pengumuman gencatan senjata Iran versus Israel diumumkan Presiden AS Donald Trump dalam media sosialnya. Ledakan yang terjadi di dua wilayah negara yang bertikai ini seakan membantah klaim Presiden Donald Trump yang menyatakan Israel dan Iran telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Usai ledakan itu, militer Israel kembali mengeluarkan peringatan evakuasi di Teheran. Mereka mengumumkan kepada penduduk di lingkungan Mehran dan Distrik 6 bahwa akan ada operasi di wilayah itu. Israel juga sempat mengeluarkan peringatan evakuasi segera warga di Teheran, khususnya warga di Distrik 7. IDF dalam pernyataannya akan melakukan operasi yang menargetkan infrastruktur militer Iran. Mereka mengimbau warga agar segera mengungsi dari wilayah yang ditandai pada peta yang dibagikan dalam unggahan itu. Iran kembali melancarkan serangan rudal ke sejumlah wilayah di Israel. Melansir berbagai sumber, rudal-rudal Iran itu mengarah ke kota Haifa, Guru Negev, situs nuklir Dimona, hingga pangkalan udara Nevatim. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pun membantah klaim Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya mengumumkan Israel dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata. Abbas menegaskan operasi militer angkatan bersenjata Iran dilakukan untuk menghukum agresi Israel berlangsung hingga menit terakhir. Ia juga menyampaikan terima kasihnya bersama rakyat Iran kepada angkatan bersenjata yang gagah berani dan terus bersiaga untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Dalam sebuah situasi geopolitik yang terus memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah yang tidak biasa, menegur Israel secara terbuka. Melalui akun Truth Social miliknya, Trump menyampaikan ketidakpuasan terhadap serangan Israel ke Iran, yang menurutnya telah melanggar gencatan senjata.